Jumpa kembali. Salam kebaikan, salam berbagi informasi untuk kebaikan. Pada kesempatan ini kita akan mereview tentang sistem pendinginan pada unit mobil Daihatsu Sigra tipe R. Untuk mereview sistem pendinginan pada mobil Daihatsu Sigra tipe R, berarti kita mulai terlebih dahulu dengan membuka pintu mobil sebelah kanan dekat dengan sopir atau dekat dengan kemudi. Kemudian kita cari knop yang digunakan untuk menarik atau membuka kap mesin depan. Knopnya yang untuk membuka kap mesin depan ini, ya, kita tarik dan terdengar bunyi magluk gitu. Berarti dengan terdengarnya bunyi magluk, kunci kap depan sudah terbuka. Kemudian kita menuju ke depan mobil untuk membuka kap depan mobil. Kita buka kapnya. Di sini untuk membuka kap, tadi pengunci kapnya sudah terbuka, sudah dilepas. Ini tinggal memasukkan tangan, meraba di bagian depan kap. Itu ada handle, handlenya ditekan. Setelah handle ditekan, maka kap mesin depan, nah ini tadi handlenya tadi ini, maka kap mesin depan bisa dibuka. Setelah kap mesin mobil Daihatsu Sigra dibuka, tadi kita lihat ulang. Tadi untuk handle, nah ini handle untuk membuka kap. Tadi tangan kita masukkan gini, kemudian mendorong ke atas handle ini sehingga pengunci yang mengkaitkan di kap ini terlepas, kemudian kap bisa ditarik ke atas. Kemudian setelah kap terbuka, kita bisa melihat dengan jelas dapur pacu atau mesin Daihatsu Sigra. Pada mesin ini, mobil Daihatsu Sigra, sekilas kita melihat ada tutup radiator dan juga ada tutup reservoir tank atau tangki cadangan air. Jenis mobil ini menggunakan pendinginan air atau pendinginan cairan coolant di dalam radiator, yang notabene kita bisa melihat dan di sini pada tutup radiator. Kalau kita mau membuka tutup radiator, kalau kondisi dingin tidak ada persoalan, tinggal diputar berlawanan arah putaran jarum jam. Tapi kalau kondisi panas harus menggunakan kain majun sebagai lambaran, biar kalau ada cairan panas tidak mengenai atau tidak mengenai kita. Nah ini ya, kita lihat ini tutup radiator sudah kita lepas. Kemudian di dalam salurannya ini ada cairan pendingin atau coolant. Untuk memasang kembali tutup radiator ini, kalau yang mobil lama cairannya bisa air, tapi kalau sekarang rata-rata sudah menggunakan coolant. Untuk memasang kembali tutup radiator ini harus dipaskan dulu pengaitnya ini pada lubang. Iya, kalau sudah pas, kemudian diputar dengan putaran searah putaran jarum jam. Ya, seperti itu. Masih belum pas, kita ulangi, kita paskan dulu. Setelah pas, kita putar searah putaran jarum jam. Iya, sudah kencang. Kemudian untuk tangki cadangan atau reservoir tank di sini, ini juga bisa kita buka
dengan ditarik. Kemudian di dalamnya ada cairan coolant. Cairan coolant yang notabene cara kerja dari sistem pendinginan radiator menggunakan cairan coolant itu ketika posisi mesin masih dingin, maka cairan coolant yang ada di radiator ini berhenti di radiator karena tidak bersirkulasi di dalam ruang pendinginan mesin. Tapi begitu mesin sudah panas, maka cairan pendingin atau coolant yang ada di dalam mesin ini akan bersirkulasi mengelilingi mesin, mendinginkan mesin, kemudian masuk ke radiator, sehingga terjadi sirkulasi coolant berkeliling melewati saluran-saluran pendingin untuk mendinginkan mesin. Nah, kemudian ketika mesin panas, maka dimungkinkan cairan tersebut mengembang. Nah, biar cairan yang mengembang itu tidak tumpah kemana-mana, maka disediakan selang, yang notabene selang ini dihubungkan dengan tangki cadangan atau reservoir tank ini tadi. Nah, ketika mobil sudah berhenti dan dingin, maka cairan pendingin yang ada di tangki cadangan ini dia akan kembali terhisap ke dalam radiator. Nah, itu secara sirkulasi antara pada waktu mesin panas dan pada waktu mesin dingin. Sekali lagi, pada waktu mesin panas cairan yang mengembang, cairan pendingin yang mengembang dari radiator dia akan mengalir melalui selang ini kemudian masuk ke reservoir tank. Tapi begitu dingin, air cairan coolant pendingin yang ada di reservoir tank ini akan dihisap kembali, sehingga walaupun mobil ini sudah dioperasikan sekian waktu, ketika tidak ada kebocoran, maka dimungkinkan cairan pendingin atau coolant tidak akan berkurang karena adanya reservoir tank atau tangki cadangan. Kemudian sekilas kalau kita review bahwasanya untuk mobil ini tadi yang pertama pendinginannya menggunakan pendinginan radiator yang menggunakan cairan coolant. Di samping itu ketika mobil ini berjalan maka akan ada angin atau udara yang masuk dari depan mobil lewat sirip-sirip yang ada di sini ataupun lewat tempat-tempat yang lain yang notabene itu juga ikut mendinginkan mesin secara tidak langsung, tapi mendinginkan radiator secara langsung, walaupun di radiator pendingin juga ada kipas pendingin. Jadi secara konsep untuk mobil selain pendinginan radiator, dia juga dibantu dengan pendinginan udara sekitar atau pendinginan angin ataupun pendinginan dari kipas pendingin. Nah, kalau dari angin ini biasanya didapatkan dari laju kendaraan itu sendiri. Ketika mobil bergerak maju dengan kecepatannya, maka angin yang ada di depan mobil akan ikut mendinginkan sistem atau mesin yang ada di mobil tersebut. Jadi ini review terkait dengan sistem pendinginan pada mobil Daihatsu Sigra. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, klik tombol subscribe. Demikian, terima kasih. Salam kebaikan, salam berbagi informasi untuk kebaikan. Terima kasih.